Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di subtema 2, yaitu tentang sistem rangka pada manusia. Manusia menggunakan kaki untuk berjalan. Bagaimana jika kita tidak mempunyai kaki? Tentu kita tidak dapat berdiri dan berjalan. Di dalam kaki kita terdapat rangka atau tulang, sehingga kaki dapat menyangga tubuh dengan kuat. Tulang merupakan bagian dari sistem kerangka manusia. Sistem kerangka manusia dapat menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri dengan tegak. Nah, kita pagi hari ini akan membahas tentang sistem rangka manusia atau tulang. Namanya sistem rangka, itu sama saja tulang. Kemarin kita sudah bahas bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif. Kalau otot itu adalah alat gerak aktif. Tulang itu terdiri dari kalsium yang direkatkan oleh kolagen. Nah, fungsi rangka pada manusia itu yang pertama, 1. Penegak tubuh. Yang kedua, pembentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan yang kelima, alat gerak pasif. Nah, tadi sudah dijelaskan karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif, dikarenakan tulang hanya akan dapat bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Kemarin sudah dijelaskan, otot termasuk alat gerak aktif. Tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium. Tadi sudah dijelaskan bahwa tulang itu terbentuk oleh kalsium yang berbentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Loh, yang merekatkan tulang. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang bisa berubah atau mengalami kelainan jika ada gangguan yang dibawa sejak lahir, seperti adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi, gizi, ataupun posisi yang salah. Posisi tubuh bisa saja membungkuk, bisa saja menegak, bisa saja ke samping. Nanti dijelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh sendi-sendi. Nah, yang menghubungkan tulang satu dengan yang lain itu sendi-sendi. Nah, kita lanjut bahas. Berdasarkan bentuk tulang itu ada 3, yaitu yang pertama itu tulang pipih, yang kedua tulang pipa, dan yang ketiga itu tulang pendek. Rangka manusia terletak dalam tubuh manusia yang terbungkus oleh daging atau otot. Itu yang dinamakan rangka dalam, atau nama lainnya itu endoskeleton. Lah, diingat-ingat kalau ada pertanyaan, endoskeleton itu apa? Rangka dalam manusia. Kenapa kok bisa disebut rangka dalam? Karena terletak dalam tubuh manusia yang terbungkus oleh daging atau otot. Kita lanjutkan. Rangka dalam atau endoskeleton tadi itu terdiri dari 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Apa itu tulang keras? Tulang keras tersusun atas zat kapur dan sedikit zat perekat atau protein. Oleh sebab itu tulang bersifat keras dan tidak lentur. Sifatnya keras dan tidak lentur. Bagian tubuh yang terbuat dari tulang keras antara lain yaitu tulang paha. Contohnya itu tulang paha ini. Yang kedua, tulang rawan. Apa itu tulang rawan? Tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau protein, namun mengandung sedikit zat kapur sehingga bersifatnya lentur. Kalau tulang rawan itu sifatnya lentur. Kalau tulang keras itu tidak lentur. Nah, contohnya tulang rawan yaitu tulang daun telinga. Daun telinga kita itu tulang rawan. Dan tulang cuping hidung, yang di hidung itu adalah tulang rawan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kerangka manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian kepala atau tengkorak, yang kedua itu bagian badan, yang ketiga itu bagian anggota gerak. Nah, untuk lebih rincinya, untuk dipahaminya kita buka halaman 37. Lihatlah gambar rangka manusia.
Untuk pelatihan soal kita kerjakan ayo menjawab